Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agora di Wartawan dengan NIM 21055311086. Di sini saya dari kelas proses produksi C akan menjelaskan chapter 3 yaitu machining process. Yang pertama yaitu ada G-Sewing to G1 circular sewing, menggunakan gergaji untuk membentuk sebuah piringan bundar dengan gigi pemotong di pinggirannya. Saat gergaji bundar berputar, itu diumpamakan ke benda kerja, mengerjakan sesuatu sempit pada benda kerja dan akhirnya memotongnya. Gergaji bundar untuk pemotongan logam kadang-kadang disebut gergaji dingin. Kenapa begitu? Karena mereka tidak memanaskan benda kerja secara signifikan seperti yang dilakukan oleh gergaji gesek. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, band sewing. Paling sering adalah cut off operasi. Alih-alih cakram bundar, gergaji itu adalah sebuah band baja tak berujung dengan gigi pemotong di satu sisi. Bilahnya bergerak saat memotong satu arah, pemotongan terus menerus dan keausan pisau seragam di atas seluruh panjang pisau. Karena mata pisau biasanya tipis, hanya sedikit material yang telah hilang menjadi serpihan dan sampah persyaratan daya sederhana. Benda kerja atau bilah dapat diumpamakan secara manual atau This here is the horizontal bandsaw. In order to first use it, we'll start by opening it by using this lift lever here. Nah, ini bukan. And now we have access to the clamp area and we can insert our Ini part. benda kerjanya dimasukkan. And then we'll clamp it down loosely. Oke, lanjut yang ketiga yaitu contour sewing. Sini contour sewing menggunakan gergaji pita. Pita bertenaga biasanya bergerak vertikal ke bawah dan benda kerja bertumpu pada meja horizontal adalah dimasukkan ke dalam pisau bergerak baik secara manual dengan atau tanpa bantuan daya atau secara otomatis ke dalam pisau bergerak. Pemotongan dapat berupa garis lurus atau jalur melengkung tergantung pada bentuk bagian dihasilkan. Pekerjaan kontur tidak jarang di toko alat untuk tempat kamera, cetakan, dan perlengkapan. Nah, yang keempat ada hex sewing, menggunakan gergaji bolak-balik dioperasikan secara manual atau mekanis. Untuk melakukan operasi pemotongan hanya dilakukan pada pukulan ke depan. Bahkan pisau biasanya oleh gravitasi, tetapi umpan hidrolik dan mekanis lainnya. Contohnya pada video berikut. Nah, ini ada alat kerjanya, itu akan menggunakan baja. Nah, gergaji ini bolak-balik dioperasikan secara manual atau mekanis. Oke, lanjut yang kelima ada abrasive sewing, menggunakan lingkaran band atau marker gergaji bolak-balik dengan ujung tombak. Itu terdiri dari partikel abrasif daripada algi terbentuk di tepi yang keenam ada diamond edge sewing, menggunakan lingkaran band atau menggetar gergaji dengan ujung tombak. Itu terdiri dari pengajian konvensional. Lanjut yang ketujuh ada friction sewing, yaitu menggunakan format milimeter di bahan dengan tanah gesekan. Gigi potong kemudian keluarkan bahan yang dilakukan dalam potongan pemotongan. Baik gergaji pita atau gergaji benar bisa digunakan. Pergerakan juga mencegahnya terlalu panas karena salah satu bagiannya tertutup dengan pergerakannya sangat
itu ke H, yaitu flame cutting atau thermal cutting. Yang pertama ada oxy full gas cutting atau OFC, menggunakan asetilena, gas alam, propana atau hidrogen dalam kombinasi dengan oksigen untuk bahan bakar proses. Dengan logam besi area kecil, benda kerjaan yang akan dipotong terlebih dahulu dibawa ke suhu sekitar 1600 derajat Fahrenheit atau 870 derajat Celcius dengan nyala gas murni atau campuran gas atau oksigen. Contohnya pada gambar ini ada nozzle torch, oksigennya masuk, dia keluar menjadi gas metal vapor and oxides. Sini ada gas potongannya curve, acetylene or other fuel gas. Nah, ini benda kerja metal plat. Lanjut, yang kedua ada metal powder cutting atau POC. Nah, di sini adalah sebuah Metal powders used for parts production can be a combination of various elemental particles or pre-alloy powder. If elemental powder is used, each of the ingredients that will comprise the desired part are mixed in proper proportion into a uniform blend. With pre-alloyed powder, the proper proportion of ingredients is already present in each. Oke, lanjut, yang ketiga ada chemical flux cutting atau VOC lagi, yaitu menambahkan flux ke gas pemotongan membuat oksida logam lebih banyak cairan dan lebih There are many factors to consider when selecting which cutting fluid, if any, is appropriate for use in a given machining operation. Prosesnya yaitu Generally, these factors can be classified as either cutting functions or non-cutting functions. Cutting functions actually affect chip formation and influence cutting tool life. Chip removal. Yang keempat ada arc cutting, melibatkan sekelompok proses yang menggunakan panas busur untuk melelehkan benda kerja logam untuk parah atau menghapus logam. Semua proses pengelasan busur umum atau lihat bab 7 dapat diadaptasi pemotongan logam serta fusi logam. Ketika busur proses yang digunakan untuk memotong baja dan logam lainnya sudah teroksidasi, oksigen dapat digunakan. Alright, YouTube, well, I found out that my mag drill, 4.5-inch dull hole saw, is a bit much for my mag drill there, so I ended up breaking it loose in the plate it was on, or the magnet, and snapping off the drill bit. Yeah, real happy about that one. Anyway, so you get to see something cool here. This is, haha, that's an arc air. Oh, whoops. That is an arc air torch. Basically what it is you've got a line running back to your compressor, whoop, which happens to be in there, and then I've got the other line running over here to my SA200. And I'm probably not going to go too nuclear on this because it is 1/8 inch. I kind of thought about using a torch, but I didn't really want to distort that, and I kind of thought that yeah, the arc air might be a little bit cleaner at cleaning that out. I kind of hope that's the case. Yeah, if I had a plasma cutter, it'd just be and clean it out, but I don't, unfortunately. So yeah, you get to see this. Yang 4A ini ada plasma arc cutting atau PAC, itu menggunakan suhu yang sangat tinggi, yaitu 20.000 hingga 50.000 derajat Fahrenheit atau 1.000 hingga 28.000 derajat Celcius dari busur plasma untuk melelehkan logam benda kerja. Nah, pemutusan adalah hasil dari peleburan, bukan oksidasi. Busur harus selaras antara elektroda tungsten dan badan obor menciptakan suhu tinggi yang diperlukan untuk mengionisasi sebagai aliran nitrogen, hidrogen, argon, udara atau campurannya. Atau gas yang terionisasi sebagian adalah campuran ion bermuatan positif, elektron bebas, dan atom netral. Contohnya pada gambar 3/4A nih. Nah, selanjutnya ada H4B, yaitu air carbon arc cutting and grooving. Dalam proses ini, panas yang intens dari busur listrik antara ujung elektroda karbon dan benda kerja
Logam melelehkan material benda kerja. Aliran udara berkecepatan tinggi yang melewati busur meniup logam cair menjauh dari area potongan, meskipun dapat digunakan untuk memotong tembus. Atau ini umumnya digunakan untuk mencungkil. Aplikasinya tidak dapat dilakukan dengan pemotongan gas oksi full. Kita pada berikut. Nah, ini benda kerjanya. Ini ada air hose, routing head, torch handle, air valve assembly, swivel cable. Nah, ini carbon graphite copper clad electrode. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat C, oxygen lens cutting atau LOC. Juga dikenal sebagai pemotongan busur oksigen, digunakan di pabrik baja untuk memutuskan material yang sudah panas dari buatan baja. Sebuah pipa kecil atau lens membawa oksigen ke benda kerja yang cukup panas untuk memulai reaksi oksidasi 40 pemanasan. Lebih lanjut dengan bahan bakar pada video berikut. Panas yang dihasilkan oleh oksidasi dikombinasikan dengan aliran oksigen dari pipa, cukup untuk melanjutkan reaksi oksidasi dan penghilangan oksida hingga pemotongan selesai. Oke, lanjut. Yang keempat D yaitu gas metal arc cutting, yaitu adalah versi pemotongan logam GMAW las busur logam gas. Di kedua prosesnya, panas disediakan oleh busur listrik antara benda kerja dan kawat logam yang diumpankan secara terus-menerus diselimuti oleh arian gas pelindung inert. Dalam kasus pemotongan busur logam, tujuan operasi ini adalah untuk memutuskan benda kerja daripada meluburnya ke bagian lain. Kita pada gambar yang ada di sini. Gas Sangton arc welding. Untuk pemotongan arus listrik yang lebih tinggi dan peningkatan aliran gas pelindung digunakan. Busur melelehkan logam benda kerja yang dipaksa keluar dari pemotongan oleh tekanan gas dari pelindung dan efek busur. Pemotongan busur tungsten dengan gas digunakan untuk memotong baja, tahan karat dan berbagai logam non besi termasuk aluminium, tembaga, nikel, magnesium, silikon, perunggu, dan nikel tembaga. Lanjut, yang keempat F yaitu shield metal arc cutting. Mirip dengan pengelasan tongkat, ketika metode itu digunakan untuk memotong benda kerja daripada meluburnya ke bagian lain. Elektroda logam dalam bentuk panas batang dilapisi dengan flux, digunakan tanpa semburan gas atau selimut. Panas busur dengan keterapan arus tinggi melelehkan benda kerja, dan gravitasi digunakan untuk membawa pergi logam cair. Metode ini terbatas pada situasi di mana menggunakan metode pemotongan api yang lebih efektif tidak nyaman. Yang keempat yaitu carbon arc cutting. Bukan proses industri yang signifikan, tetapi ditemukan di kuku kecil yang tidak memiliki peralatan dan yang lebih canggih. Busur di antara elektroda karbon grafit dan benda kerja melelehkan benda kerja di mana busur menyentuhnya. Gravitasi dan tekanan busur bukan jet udara yang digunakan dengan pemotongan busur udara karbon menghilangkan logam cair. Lanjut, yang kelima yaitu ada laser cutting. Ini merupakan proses alternatif untuk memotong bahan plat dan lembaran. Jadi dia kayak di
diperintahkan untuk memotong sesuai dengan apa yang kita inginkan secara otomatis. Lanjut ke I, yaitu electrical machining process. Yang pertama yaitu electrical discharge machining or EDM. As erosion continues, the machine controls advance the electrode through the work, always maintaining a constant gap distance between it and the workpiece. To understand how EDM removes metal, let's examine a single spark in the erosion process. As a pulse of DC electricity reaches the electrode and part, an intense electrical field develops in the gap. Microscopic contaminants suspended in the dielectric fluid are attracted by the field. I1A itu RAM EDM. Kadang-kadang disebut EDM desinker dan prinsipnya diilustrasikan pada gambar 31A. Elektroda dibentuk agar sesuai dengan rongga yang diinginkan dengan dimasukkan ke dalam benda kerja yang dikikis agar sesuai dengan bentuk elektroda. Elektroda dibuat terlalu kecil untuk memungkinkan overcut yang diharapkan. Biasanya 0,0005 hingga 0,020 in atau 0,013 hingga 0,5 mm. Contoh pada gambar 31A ini. Lanjut, yaitu 1B yang dinamakan wire EDM, yaitu menggunakan kawat yang terus bergerak alih-alih elektroda berbentuk. Kawat dengan diameter 0,001 hingga 0,013 in atau 0,025 hingga 0,33 mm melewati benda kerja dengan sumbu vertikal atau meskipun dapat diatur pada sudut saat diperlukan saat memotong lubang untuk alat stapler. Tungsten, tembaga, dan kuningan adalah bahan kawat yang umum. Kawat atau benda kerja diumpankan secara horizontal saat pemotongan berlangsung untuk memotong celah atau lubang berbentuk pada benda kerja. Kita pada gambar 31B. Lanjut, I1C yaitu Electrical Discharge Grinding EDG. Nah, di sini mirip dengan mesin pelasan listrik. Itu lihat I1, kecuali bahwa elektroda bawah adalah benda roda yang berputar, bukan elektroda yang diam, kecuali untuk umpan bawahnya. Benda kerja dan roda direndam dalam cairan dielektrik, dan logam dihilangkan dengan jenis yang sama dari erosi percikan seperti yang terjadi pada EDM. Tindakan menyeka roda menghasilkan penyelesaian permukaan yang lebih baik dibanding dengan EDM type RAM. Roda grafit dibalut sepenuhnya untuk mengkompensasi kehawasannya dalam proses.
Nah, lanjut ke I2, Electromechanical Machining atau ECM. Electrochemical Silakan machining, logam or dengan proses ECM, is a way of electroplating machining a terbalik. part Benda without kerja actually menjadi having any anoda dan contact pahatnya between the tool and the katoda dari workpiece. proses The elektrolisis. workpiece is charged Pasang cairan positively, as you can see, and the elektrolit tool is charged konduktif negatively. dipompa And between the two pieces, ke there is a dalam tiny ruang gap where they don't actually touch, but antara there benda is kerja dan a alat, dan arus electrolyte listrik fluid yang between tinggi the two menghilangkan material that benda slowly kerja removes ke arah atoms. anodik. And as the tool is Pada slowly video moved down towards the tersebut. workpiece, more and more atoms are removed. Lanjut. Ke I2A, yaitu Electromechanical Grinding Today we will ECD. discuss about Nah, sini electrochemical mirip dengan grinding mesin process. elektrokimia, tetapi menggantikan alat It is the yang relatif combination of stasioner dengan roda gerinda ECM konduktif yang and berputar. grinding Roda process, biasa terdiri dari bahan electrochemical abrasif machining aluminium oksida yang and terikat pada grinding logam process. roda yang bertindak sebagai katoda It remove elektrolit material from electrically conducting sirkuit. workpiece with the help of Cairan abrasive elektrolit wheel bersirkulasi di area bonded with tersebut di mana insulating bahan grill abrasif in menyentuh benda conductive kerja. bond material. Firstly, we will discuss about parts of. Lanjut. Today we will discuss
ke I2B, yaitu electromechanical Today we will discuss turning about ECT. electrochemical Di sini deburring process. electrochemical turning ini What adalah is aplikasi burr? lain dari Burr is mesin a raised elektrokimia. edge or Benda small kerja piece of diputar material seperti pada remaining pembuatan attached to the konvensional, workpiece tetapi alat pembuatan after a diganti dengan modification elektroda. process is Cairan called elektrolit burr. diarahkan ke celah antara alat Burr dan is removed pekerjaan, only in 5 to dan 10 seconds material by dihilangkan dengan electrochemical aksi deburring. elektrolitik antara benda kerja atau roda Electrolyte dan used in the elektroda atau electrochemical katoda. deburring is salt Menghadapi or dan memutar glycol potongan bisa solution. dibuat. Disk, tempa, dan ras Now we see bantalan the adalah dikerjakan parts of the electrochemical oleh deburring. proses. Lanjut I3. Welcome to Academic Gain Electromechanical Tutorials. Discharge In Grinding this atau video, we will look into the ECDG. differences between Kadang-kadang electrodischarge disebut grinding and pelepasan electrochemical elektrokimia grinding. permesinan. Electric Ini discharge adalah grinding is kombinasi one dari thermal elektrokimia energy-based gerinda atau non-traditional machining HG process that has dan apparent lecutan listrik similarity gerinda in atau construction with the ADG. conventional Nah, grinding pada video process. berikut, nah ini ada In bukti, electric discharge hancur, grinding, a disc-type metallic wheel is rotated about a fixed axis, maintaining a small gap with the workpiece. Electrochemical grinding is one hybrid process that combines both conventional grinding and electrochemical machining. Welcome to
keempat, yaitu ada electrochemical honing atau ECH. Adalah tindakan elektrolitik ditambahkan ke massa konvensional atau G1 dan sangat mirip dengan penggilingan elektrokimia. Bahan dikeluarkan dari benda kerja dengan kombinasi aksi elektrolitik dan mekanisme abrasi. Tindakan elektrolitik menghilangkan sebagai besar bahan dan tindakan abrasif mengasah batu menghilangkan oksida yang dihasilkan oleh aksi elektrolitik. Daripada foto berikut ada sus, abrasive stone, workpiece, hole. Lanjut kita ke I5. 5 ada electro etching. Nah, sini adalah metode untuk menandai benda kerja yang konduktif secara elektrik. Sebuah stensil diempatkan pada benda kerja dan bantalan bersisi elektrolit diempatkan atau dioleskan pada stensil. Benda kerja dan benda terhubung ke sumber harus isi sekarang hilangkan benda kerja secara elektronik biar yang sesuai dengan pembukaan pada stilnya.
ke J, finish machining operation. Yang pertama ada honing, adalah pemecinan abrasif kecepatan rendah proses. Satu atau lebih batu abrasif, terikat atau tongkat diletakkan di area yang bersentuhan dengan permukaan dikerjakan dengan mesin, atau berbeda dengan proses penggilingan di mana bahan abrasif dalam benda kerja bersentuhan pada dasarnya dalam satu baris. Oke, lanjut. Yang kedua ada lapping, adalah bahan abrasif kecepatan rendah lainnya proses pemesinan. Ini menggunakan bahan abrasif halus bentuk pasta atau bubuk yang terkandung di antaranya benda kerja dan alat lapping. Memukul alat terbuat dari bahan yang lebih lembut dari benda kerja dan dibentuk untuk kawin dengan permukaan makhluk mesin. Lanjut, yang ketiga ada super finishing, adalah proses penyempurnaan permukaan kecepatan rendah. Ketiga, bahan abrasif padat digunakan tetapi itu terikat longgar sehingga aus dengan bentuk permukaan benda kerja. Dengan demikian, luas permukaan yang besar masuk kontak dengan bahan abrasif sepanjang waktu salam operasi. Lanjut, yang keempat yaitu ada burning sink, adalah sarana untuk memanaskan mesin tertekan airnya dengan menggosok halus rendah keras terhadap permukaan dengan cukup. Burning sink bukanlah operasi permesinan, tidak ada bahan benda kerja yang dihilangkan, melainkan merusak bentuk dan menekan titik tinggi lokal dari alat pemotong, dan dengan demikian menuliskan area yang kasar. Plastic deformation. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu ada roller burnishing, yaitu menghaluskan permukaan benda kerja dengan tekanan bergulir daripada oleh menggilingkan logam. Terus pemoles digabungkan satu atau lebih roll yang dikeraskan dan dipoles halus. Nah, yang menahan benda kerja pada tekanan tinggi. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.